Halo, saya Aryo Arif Ardiansyah. Kita akan mengulik sejarah tentang Gunung Mijil dengan narasumbernya. Yuk, kita masuk ke dalam. Dengan Bapak siapa nih? Nama saya Bapak Arif Suharson sebagai Ketua Pengelola Desa Wisata Gunung Mijil atau sering disingkat dengan Dewi Gumi, Petilasan Pangeran Diponegoro. Oke. Apa sejarah dari Gunung Mijil atau Dewi Gumi ini, Bapak? Dewi Gumi ini adalah dalam catatan buku untuk Java Outlook atau Bupati Diponegoro dikenal sebagai tempat telik sandi, yaitu di mana beliau bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengabari kabar baik atau buruk ke markas besar Diponegoro di Gua Selarong dengan tanda mengibarkan bendera Heru Cakra. Dewi Gumi ini juga pernah dijadikan perang oleh Diponegoro dan Mangkubumi langsung, yaitu sebelum terjadi perang Jawa ya. Jadi boleh dikatakan di Gunung Mijil ini sebagai embrio perang Jawa yang terkenal pada tahun 1825-1830 di Jawa. Gitu Mas. Tadi kan dikatakan di Dewi Gumi itu asal mula dari nama Dewi Gumi itu dari mana, Bapak? Oh iya. Baik, Dewi Gumi itu sebagai singkatan ya. Jadi Desa Wisata Gunung Mijil. Tempat aslinya adalah namanya Gunung Mijil, gunung yang keluar atau gunung tertinggi di daerah sekitar Gandean dan Larang ini. Dulu tempat ini tinggi, makanya tempat untuk dijadikan sebagai tempat telik sandi atau orang mengincar bagaimana keadaan ini sampai bantu sana. Jadi Belanda datang itu kita tahu. Oh, ada keadaan genting, maka kita kentong titirnya, tung, nanti semua warga datang untuk melawan Belanda. Gitu Mas. Di Gunung Mijil adalah memang tempatnya namanya Gunung Mijil karena wisata, maka disebut dengan Dewi Gumi Desa Wisata Gunung Mijil gitu. Apa keistimewaan Gunung Mijil? Oke. Salah satu keistimewaan Gunung Mijil adalah sebagai tempat perang, di mana perang di sini dipimpin oleh Diponegoro langsung ya, dan melibatkan banyak masyarakat di Gandean, Dukuh dan Lemahan. Hebatnya lagi, di sini banyak wanita berpakaian pria. Jadi korban yang ditemukan adalah wanita berpakaian pria, sehingga banyak pejuang di sini tergolong dari banyak perempuan yang menjadi korban dari perang Diponegoro awal perang Jawa 1825-1830 di Gunung Mijil. Itu menjadi daya tarik di sini karena apa? Prajuritnya itu adalah kebanyakan perempuan berpakaian pria. Gitu. Nah, ini dikenal masyarakat itu sejak kapan ya, Pak? Jadi tempat wisata. Baik, jadi desa wisata ini dikelola masyarakat sejak tahun 2019 di bulan Agustus ya, tepatnya tanggal 17 Agustus 2019. Jadi dibukanya baru 2 tahun wisata ini, tapi sudah menjadi tempat wisata kunjungan yang luar biasa yang banyak orang berkunjung untuk mengetahui bagaimana tentang desa wisata Gunung Mijil ini. Aktivitas kesenian apa yang ada di tempat ini? Sebenarnya kita ada Jawa tiap bulan purnama. Oh, bulan Tiap bulan purnama itu ada sendera tari Diponegoro. Tapi sampai hari ini baru pentas 2 kali ya, karena belum ada penonton ya. Karena kita minim harus ada punya penonton sekitar 40 orang untuk menutup operasional biayanya, karena untuk rias penari itu jutaan dengan propertinya juga iya. Nah, setiap kali pentas itu menghabiskan sekitar 3-5 juta kali pentas. Jadi harus ada uang untuk itu, untuk mencukupi kegiatan sendera tari itu. Selama ini kita belum punya itu penontonnya belum ada gitu. Hanya kita adakan akhirnya setahun sekali pada acara ulang tahun Dewi Gumi pada tanggal 17 atau 16 Agustus malam tirakatan teman. Kita adakan pentas sendera tari Diponegoro. Seharusnya adalah tiap bulan purnama, harusnya gitu nggih. Terima kasih Bapak atas waktu dan informasinya. Gunung Mijil, objek wisata baru yang terkenal di Dusun Gandean, Guosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Gunung Mijil ini terkenal akan sejarah karena dulu adalah petilasan Diponegoro, lokasinya tidak jauh dari Gua Selarong. Gunung Mijil ini mulai didata pada Agustus 2019 oleh masyarakat sekitar dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti anak tangga yang dibuat rapi menuju puncak.
Gunung Mijil ini banyak mengandung sejarah di masa Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Puncak Gunung Mijil ini pernah digunakan pasukan Diponegoro untuk mengintai musuh ketika markas Diponegoro berada di Gua Selarong. Gunung Mijil menjadi pusat telik sandi dalam menyampaikan kode. Dulu, dari sini kota Bantul terlihat jelas. Apabila ada musuh yang terlihat, dari sinilah pasukan memberikan kode berupa bendera yang diayun-ayunkan, sehingga pasukan yang berada di Gua Selarong mengetahui keberadaan musuh dan bersiap melakukan perlawanan. Selain sebagai tempat pengintaian, Gunung Mijil berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir sebelum tiba di Gua Selarong. Peperangan yang ada di sini melibatkan ribuan personil, dan perang ini termasuk perang terbesar di Nusantara. Peperangan itu terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Marilah kita cintai sejarah bangsa ini, dengan salah satunya mengunjungi tempat wisata Gunung Mijil ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.